Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Aisyah. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang penasaran? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu bisa memimpin doa. Selesai, Alhamdulillah. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai Ibu sudah share link YouTube mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan bisa dibuka terlebih dahulu. Kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kita bahas di sini. Lihat dulu videonya. Hikayat oleh Siti Nur Aisyah. Kali ini kita akan mengetahui hal-hal lainnya seputar hikayat, yaitu karakteristik hikayat. Seperti halnya macam-macam cerpen, jenis-jenis novel, jenis-jenis roman, macam-macam dongeng, contoh dongeng fabel singkat, jenis-jenis drama, dan jenis-jenis prosa lainnya. Hikayat juga mempunyai sejumlah karakter yang membuat hikayat menjadi khas dan berbeda dibanding prosa lainnya. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Istana sentris menceritakan tentang kerajaan, raja, dan keluarganya, serta hulu balang Perdana Menteri. Seperti halnya pada beberapa sastra sama lainnya, kisah-kisah pada hikayat umumnya bercerita tentang lingkungan istana atau peristiwa-peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan lingkungan istana. Maka tak heran jika latar tempat yang ada di dalam hikayat berupa kerajaan atau kesultanan. Begitu juga dengan tokoh-tokohnya yang kebanyakan adalah anak-anak raja atau bangsawan. 2. Kesaktian tokoh atau kemustahilan. Tokoh dengan tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang mungkin sangat mustahil. Selain ceritanya yang mengandung kemustahilan, tokoh-tokoh utamanya dalam hikayat juga sering diceritakan mempunyai kesaktian. Misalnya, sang tokoh utama dalam suatu hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi, sehingga seekor elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan amat mudah. 3. Bersifat anonim. Tidak diketahui nama pengarang sehingga cerita itu milik bersama atau komunal. Seperti halnya jenis-jenis syair, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya, dan lain sebagainya. Hikayat juga merupakan prosa lama yang bersifat anonim. Artinya, nama pengarang dari hikayat ini tidak diketahui oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena hikayat disampaikan secara lisan dari turun-temurun layaknya jenis-jenis sastra lama pada umumnya. Meski begitu, ada juga hikayat yang ditulis tangan dan beredar di masyarakat, contohnya di internet. Yang keempat, disebarluaskan secara lisan. Berkembang di masyarakat disampaikan secara lisan karena pada waktu itu belum banyak yang mengenal bahasa tulis. Poin keempat ini sinkron dengan poin ketiga, sehingga hikayat tidak ada pemiliknya karena disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Mengapa begitu? Karena zaman dahulu belum mengenal bahasa tulis. Kemudian yang kelima, fantastis dan statis. Ceritanya berlebih-lebihan dan tidak mengalami perubahan. Karakteristik lainnya yang ada di dalam hikayat adalah alur ceritanya di dalamnya berlebih-lebihan. Artinya dalam suatu cerita hikayat terkandung lagi sebuah cerita. Satu sisi hal itu membuat hikayat menjadi sangat panjang dan rumit, serta melelahkan pembaca dalam menyimaknya. Di sisi lain, hal itu justru membuat pengetahuan pembaca tentang kisah yang disajikan hikayat menjadi makin bertambah. Yang terakhir, menggunakan bahasa klise dan Melayu klasik, sulit dipahami.
Secara definitif, hikayat merupakan prosa lama yang berisi cerita ataupun kisah dengan menggunakan bahasa Melayu. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika bahasa Melayu menjadi bahasa utama sebuah hikayat. Adapun bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu klasik. Hal ini dikarenakan hikayat digubah pada abad ke-18 Masehi, yang dimana bahasa Melayu klasik menjadi salah satu bahasa utama. Pembaca yang hidup di era sekarang tentu akan mengalami kebingungan saat membaca teks hikayat. Penerjemahan hikayat ke bahasa Indonesia menjadi salah satu upaya agar teks hikayat bisa dibaca pembaca sekarang. Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa sebuah hikayat mempunyai karakternya tersendiri. Adapun karakter hikayat terdiri atas 6 jenis, yaitu istana sentris, mengandung kemustahilan atau tokoh mempunyai kesaktian, bersifat anonim, fantastis dan statis, disebarluaskan secara lisan, menggunakan bahasa Melayu klasik. Untuk pembahasan karakteristik hikayat ini dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mampu menambah wawasan anak-anakku semua. Penasaran dengan penjelasan selanjutnya? Nantikan pertemuan kita minggu depan ya. Sampai jumpa. Maris. Gimana? Sudah melihat videonya belum? Sudah kan? Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik hikayat. Sebelumnya semua sudah tahu ya hikayat itu apa? Tadi kan sudah Ibu sampaikan di awal materi. Kemudian kita tidak akan belajar mengenai hikayat itu apa. Kita langsung belajar mengenai karakteristik hikayat. Sudah semua? Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Sudah siap? Di materi yang Ibu sampaikan tadi, ada berapa karakteristik hikayat? Ada yang bisa menjawab? Nah, benar sekali, ada 6 karakteristik. Yuk, siapa yang berani menyebutkan ke-6 secara urut? Ya, 1. Istana sentris. 2. Anonim. 3. Kemustahilan. 4. Bersifat lisan. 5. Fantastis atau statis. 6. Ya, benar sekali. Nah, Ibu kira kalian memang sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan melalui video ini. Nah, kemudian setelah ini kita akan belajar bagaimana kita mengidentifikasi dari teks hikayat ini. Namun memang mengidentifikasi ini kita perlu lebih mengetahui apa itu hikayat. Karena hari ini kita sudah belajar mengenai teks karakteristik hikayat. Kemudian pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Kita akan belajar mengenai nilai-nilai hikayat. Kemudian kita akan belajar mengenai struktur hikayat. Namun pertemuan ini cukup kita mempelajari mengenai karakteristik hikayat. Nah, karena waktunya sudah mulai habis, Ibu akan selalu mengingatkan untuk kalian tetap jaga jarak, menjaga kesehatan, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian jangan lupa istirahat dan jangan lupa mengerjakan tugas. Tetap semangat. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Yuk, silahkan dipimpin berdoa sekalian kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Amin. Alhamdulillah. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.